Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Luki Indarwigati dengan NPM 19180111031. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang partograf. Jadi partograf itu adalah alat bantu yang digunakan untuk memantau dari kala satu persalinan dan juga berisi informasi yang dimana dapat digunakan untuk membantu kita membuat keputusan klinik. Kemudian tujuan dari penggunaan partograf sendiri yang pertama itu adalah untuk mencatat hasil observasi dan juga kemajuan dari persalinan. Kemudian yang kedua digunakan untuk mendeteksi apakah persalinan berjalan secara normal. Kemudian yang ketiga yaitu data pelengkap yang digunakan untuk menilai proses persalinan. Kemudian pemantauan kondisi ibu, janin, dan juga grafik kemajuan dari persalinan. Kemudian untuk patograf APN ini sendiri dapat digunakan untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan. Kemudian dapat digunakan juga selama persalinan dan juga kelahiran bayi dimanapun tempatnya, bisa rumah sakit, rumah, atau di bidan. Kemudian juga dapat digunakan secara rutin oleh semua penolong kelahiran, mulai dari dokter, bidan, spesialis obstetrik, dan lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian partograf. Pertama kita mulai dari pengisian untuk grafiknya ya. Jadi nama ibunya adalah Ibu Parti. Ibu Parti umurnya 27 tahun. Kemudian GPA-nya 100 dengan tanggal kedatangan yaitu 9 Juni 2014. Jamnya adalah 9 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk ketuban pecah saat datang itu belum pecah. Mulesnya sudah dirasakan sejak pukul 1 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita langsung saja masuk ke datanya. Untuk pemeriksaan kedua yang dilakukan oleh Dr. Atika yaitu pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Itu didapatkan kontraksinya sebanyak 4 kali dalam 10 menit dan berlangsung 30 detik. Jadi kita arsir ke samping, tidak diblok ya. Itu sebanyak 4 kotak. Kemudian untuk detak jantung janinnya didapatkan 134. Kemudian untuk penurunan kepalanya yaitu 3/5. Untuk turun kepala kita beri tanda O atau seperti 0 di 3 ya. Dan pembukaan serviksnya itu 5 cm, kita beri tanda X atau silang di 5. Kemudian tidak ditemukan adanya penyusupan, kita beri tanda O. Kemudian selaput ketuban juga masih utuh, kita beri U di air ketuban. Kemudian untuk tekanan darah didapatkan 120/70. Kita beri panah ke atas pada 120 dan panah ke bawah pada 70. Kemudian untuk nadinya didapatkan 84 kali. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Dan berkemih sebanyak kurang lebih 120 cc, tidak ditemukan protein atau aseton. Kemudian selanjutnya pada pukul 1 tersebut Ibu Parti masuk pada fase aktif dan hasil temuannya mulai didokumentasikan di lembar patograf. Kemudian Ibu Parti diperiksa setiap 30 menit dan suhunya setiap 2 jam. Hasil pemeriksaannya mulai dari 13.30 didapatkan detak jantung janinnya itu 140 kali. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 35 detik karena masih kurang dari 40 ya. Jadi kita arsir ke samping, tidak diblok, masih sama di 4 kotak. Kemudian untuk nadinya didapatkan 80 kali per menit. Baik, selanjutnya pada pukul 14.00 atau 2 siang
itu didapatkan detak jantung janinnya adalah 146. Kemudian kontraksinya itu 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Karena 45 detik kita blok sebanyak 4 kotak. Kemudian untuk nadinya didapatkan 84 kali. Kemudian selanjutnya pada pukul 14.30 untuk detak jantung janinnya didapatkan 142. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik sama, kita blok sebanyak 4 kotak. Kemudian untuk nadinya didapatkan 88 kali. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore didapatkan detak jantung janinnya yaitu 140 kali dengan kontraksi yaitu sebanyak 4 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Sama, kita blok 4 kotak. Kemudian untuk nadinya didapatkan 88 kali dengan suhu didapatkan 36,8 derajat Celcius. Urinnya yaitu sebanyak 120 cc, tidak ditemukan aseton ataupun protein. Selanjutnya pada pukul 15.30 didapatkan detak jantung janin yaitu 148. Kemudian kontraksinya masih sama sebanyak 4 kali dalam 45 detik. Kita blok 4 kotak. Kemudian untuk nadinya didapatkan 86 kali. Kemudian selanjutnya pada pukul 16.00 didapatkan detak jantung janin yaitu 144 kali. Kemudian kontraksinya 5 kali dalam 10 detik selama 45 detik. Kita blok 5 kotak. Kemudian selanjutnya untuk nadi didapatkan 88 kali. Kemudian selanjutnya pada pukul 16.30 detak jantung janin didapatkan 144 kali dengan kontraksi masih sama 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 10 detik dalam 45 detik. Kemudian nadinya didapatkan 90 dengan urin sebanyak 100 cc. Tidak ditemukan protein ataupun aseton. Kemudian pada pukul 17.00 dilakukan pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan dalam, dihasilkan detak jantung janin sebanyak 140 kali. Kemudian 5 kali kontraksi dalam 10 menit selama 45 detik. Kita blok 5 kotak. Kemudian penurunan kepalanya 1/5. Kita beri tanda seperti 0 atau O pada 1. Kemudian pembukaan serviknya 10. Kita beri tanda X atau seperti silang pada 10. Tidak ada penyusupan, kita beri tanda 0 atau O. Kemudian selaput ketubannya pecah yaitu J. Kemudian tekanan darahnya didapatkan 120/80 sama, kita beri tanda panah ke atas pada 120 dan panah ke bawah pada 180. Didapatkan nadinya 88 kali. Nadi 88 kali dengan suhunya 37 derajat Celcius. Baik, kemudian pada pukul 17.10 telah lahir spontan. Tadi pukulnya
17.10 waktu Indonesia bagian Barat. Bayi laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Kemudian berat badan didapatkan 3.100 gram dan panjang badan yaitu 50 cm. Baik, kemudian jangan lupa kita tarik garis pada turunnya kepala atau pembukaan serviks. Dan juga kita kaitkan ini untuk detak jantung janin dan juga nadi. Dan kita juga beri garis pada tekanan darahnya ya. Baik, untuk pengisian partograf untuk diagram telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi untuk catatan persalinan. Tadi tanggal datangnya yaitu 9 Juni 2014. Nama bidan atau dokter yang menangani ada Dokter Atika. Kemudian tempat persalinan ada rumah sakit. Alamat persalinannya di Jalan Bumi Manti. Kemudian rujukan tidak ada, pendamping saat dirujuk tidak ada. Untuk penilaian kala 1, partograf lewat garis waspada tidak, masalah tidak ada. Untuk kala 2 dilakukan episiotomi tidak, pendamping pada saat persalinan ada suami. Untuk gawat janin tidak ada, distosia bahu tidak ada, masalah tidak ada. Kemudian untuk kala 3, lama kala 3 itu didapatkan selama 5 menit. Pemberian oksitosin iya, waktunya itu adalah kurang dari 1 menit setelah lahir. Pemberian ulang oksitosin tidak. Penegangan tali pusat iya. Kemudian untuk masas fundus uteri iya. Plasenta lahir lengkap iya. Tidak ada masalah ya. Kemudian plasenta tidak lahir lengkap tidak. Untuk laserasi juga tidak. Kemudian atoni uteri juga tidak. Jumlah perdarahannya itu kurang lebih 150 ml. Untuk masalah tidak ada. Kemudian penilaian bayi baru lahir, berat badannya tadi ada 3.100 gram dengan panjang badan 50 cm. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk penilaiannya itu baik. Lahirnya normal, dikeringkan, dihangatkan, diberi rangsang taktil dan dibungkus dengan kain dan juga ditempatkan di sisi ibu. Baik, selanjutnya untuk pemberian ASI iya, waktunya segera setelah dilahirkan, kemudian masalah tidak ada. Kemudian untuk pemantauan persalinan kita mulai pada pukul 17.30. Ini untuk penilaian kala 4 dimulai 17.30. Untuk tekanan darah 120/80. Kemudian nadi 78 dengan tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah umbilikus. Dengan kontraksi uterusnya baik yaitu keras. Kemudian kandung kemihnya kosong. Jumlah darahnya normal, berarti perdarahan tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu pada pukul 17.45 didapatkan tekanan darah 120/80 dengan nadinya yaitu 80 kali. Untuk tinggi fundus uterinya yaitu 3 jari di bawah umbilikus, masih sama ya. Dan untuk kontraksi uterusnya baik yaitu keras. Untuk kandung kemihnya kosong. Untuk perdarahannya masih dalam batas normal, berarti tidak ada perdarahan yang berlebih. Untuk selanjutnya pada pukul 18.00 tekanan darah didapatkan 120/70 dengan nadinya yaitu 80 kali per menit. Untuk tinggi fundus uterinya masih sama, 3 jari di bawah umbilikus. Kontraksi uterusnya masih baik, keras. Kandung kemihnya kosong. Perdarahan tidak ada ya, masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya pada pukul 18.15 itu didapatkan tekanan darah 120/70 dengan nadi 76 kali per menit. Tinggi fundus uterinya masih sama, 3 jari di bawah umbilikus. Kemudian kontraksi
uterusnya masih baik, yaitu keras, kandung kemihnya kosong, perdarahan tidak ada, masih dalam batas normal. Kemudian untuk 1 jam kedua setiap 30 menit, pertama pada pukul 18.45, tekanan darah 110/70 dengan nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah umbilikus. Kontraksi uterusnya masih baik, keras, berkemih 30 cc, ada sedikit perdarahan. Kemudian terakhir pada pukul 19.15, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8, tidak dimasukkan ke data, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah umbilikus. Kontraksi uterusnya baik, keras, kandung kemihnya kosong, ada sedikit perdarahan. Baik, masalah tidak temukan. Baik, pengisian partograf untuk grafik ataupun catatan persalinan sudah selesai dilakukan.